Ayo bang, waktu saya tanyakan Anda Tuhan Maha Segalanya, bisa apa saja, ya, oke, saya ikuti gitu. Ketika saya tanyakan, bisakah dia jadi iblis? Kok hilang maha kuasanya? Kok nggak bisa gitu loh bang, ya. Baik, begini Pak Ustadz, boleh saya tanggapi? Ya silakan. Baik. Ada bagi saya ada dasarnya mengapa saya mengatakan Tuhan itu tidak bisa menjadi iblis. Karena begini, saya ngambil eh, eh, dasar saya mengatakan seperti itu bahwa saya ingat di mana kejadian pertama Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan melihat Adam tidak baik manusia hidup seorang diri. Kemudian diambil Tuhan manusia diciptakanlah Hawa. Nah, kemudian Tuhan berfirman, seluruh buah di taman ini boleh kau makan, tetapi buah di tengah pohon di tengah-tengah itu janganlah kau dekati dan jangan memakan buahnya. Nah, kemudian Hawa, iblis merasuki ular. Ingat maksudnya, iblis merasuki ular dan berkata kepada Hawa, jikalau engkau memakan buah itu, engkau akan sama seperti Tuhan. Nah, tertariklah hati si Hawa dan dia melihat buah itu, oh, buahnya ternyata bagus. Rupanya bagus, dipetiklah. Makanlah dia, dikasihlah sama si Adam. Nah, maka Tuhan berfirman, maka mereka sadar kalau mereka itu sedang telanjang gitu. Jadi, akibat perbuatan si Hawa, mereka berdua diusir dari kerajaan dari Terus? Eden. Nah, di sini tidak mungkin Tuhan menjadi iblis. Kenapa? Karena itu yang membuat Oh, manusia ini diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa, ada itu iblis yang merasuki ular gitu, Ustaz. berarti gagal ya pernyataan Anda di awal. Anda sendiri yang ngomong, Anda sendiri yang tabrak, ya teman-teman. Tuhan Maha Segalanya bisa jadi apa saja. Oke, saya ikuti, kan kayak gitu. Bisa nggak jadi iblis? Nggak bisa. Karena di cerita Adam ada iblis, ada Tuhan. Berarti hilang mahanya, Bang. Ya. Artinya apa? Anda ketampol omongan Anda sendiri. Gimana sih? Iya ya teman-teman ya. Saya nggak ini loh, ya nggak bohong gitu. Ya, sebenarnya iblis itu hanya bisa diciptakan, tetapi tidak bukan berarti Tuhan menjadi iblis, tidak bisa. Iya, Tidak pantas. artinya Ya. jangan abang nanti kelanjutannya, oh jangan dibilang Tuhan itu bisa maha segalanya, bisa jadi apa saja. Keliru itu, ya salah. Ya ada sifat mustahil bagi Tuhan, apalagi di Islam. Mustahil dia mati, ya mustahil dia tidak penyayang, mustahil dia tidak pengasih, terus mustahil dia tidur, mustahil semua itu bang, ya. Karena apa? Dia tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi seperti itu. Kalaunya Anda katakan bisa jadi apa saja, satu dah Anda ya kena dari saya. Bisakah dia jadi iblis? Kok tiba-tiba nggak bisa? Ini yang parah bang ya. ah, Waduh, ngelag nih. kan Ngelag, enggak Ustaz. ada. Hmm. Ada nggak teman-teman? Ngelag, ngelag. Sip kan? Ya, saya nggak nge-lag bang. Dari tadi normal kok. Nggak bisa sih, Ustaz ngelag. Ya, Ente mungkin di samping rumah ada Indomaret itu. Ah, hmm. Oke, terima kasih ya. Sekarang giliran Pak Ustaz apa saya nih yang bertanya? Kan lucu kalau interaktif kayak gini. Ya, ada. Bang, saya mau tanya satu hal. Agak lucu sih ya. Ya, nih saya mau tanya satu hal. Baik. Siapa tahu Anda tahu tentang ini ya. Hmm. Bentar ya. Silakan. Nih bang. Hmm.
Bentar ya, saya cari teman-temannya. Aduh, Bang. Saya mau Anda buka Matius 27, nomor 52 sampai 53. Baik. Matius 27, 52 sampai 53. 27, 52 sampai 53. Ya, gimana Pak Ustaz? Coba tolong dibacakan. Ya, ini kok. Sebentar Pak Ustaz, ini laptop saya ada baterainya lemah nih Pak Ustaz. Udah hilang ilmunya. Makanya saya heran ya, teman-teman semuanya, kalau nggak ada laptop hilang ilmunya. Aduh. Udah? Apa ya? Lemah. Itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Lempar biru. Baik, saya bacakan aja ya. Ya boleh, terima kasih Pak Ustaz. Aduh. Ya, Bang. Kenapa ini? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bang, saya mau tanya, di mana sejarah zombie kudus ini? Mana kuburnya ini? Terus kalau kota Kudus itu Jawa Tengah itu, ya. Saya mau tanya itu para zombie kemana itu zombinya? Zombinya kemana itu? Sejarahnya mana? Mana sejarahnya zombinya? Oh, yang kota Kudus ya. Ya. Sebenarnya Pak Ustadz, setelah Yesus itu pergi bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid itu, selama 40 hari dia masih bersama-sama mereka Pak Ustadz. Iya, yang saya permasalahkan bukan Yesusnya, tapi yang bangkit dari kubur itu, zombie kudus. Itu kan orang-orang kudus, dia masuk ke kota Kudus, Jawa Tengah. Mungkin kayak gitu. Ya, kota Kudus yang dimaksud adalah Yerusalem ya teman-teman, bukan Jawa Tengah gitu. Ada orang bangkit dari kubur lalu ke Jawa Tengah, maksudnya ke kota Kudus gitu ya. Nah itu mana kuburannya, mana sejarahnya? Itu. Kenapa? Ya, Itu kan mati. Itu kan mati lalu bangkit juga tuh ya. Sama seperti Yesus, orang-orang kudus itu. Nah pertanyaan saya, Bang, yang mana sejarah itu? Itu heboh itu orang Pak. Ya, heboh itu orang pasti gitu. Kan begini Pak Ustadz, waktu Yesus wafat, waktu dibangkitkan, ya, Yesus itu pergi untuk mengalahkan maut. Tujuan dia bangkit itu mengalahkan maut. Jadi dia pergi ke kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang kudus. Begitu Bos. Jadi angkat bersama dia. Bukan Bang. Sejarah dari orang-orang kudus itu kuburnya mana, siapa aja yang bangkit, zombinya jalan ke kota Kudus, itu mana sejarahnya? Itu kejadian heboh loh, pasti seluruh dunia ada orang bangkit dari kubur ya, lalu jalan-jalan ke kota. Itu zombie kudus itu Bang. Zombie kudus takut orang, pasti dicatat orang gitu ya. Ya, saya nggak tahu kalau itu Pak Ustadz. Wah, nggak jelas ini kitab. Aduh, abang. Aduh, itu yang saya maksud. Saya mau nanyakan kepada Anda juga. Mana itu sejarahnya, kan katanya lengkap kan kayak gitu. Heran Bang, kalau tolak ukurnya ya, karena Yesus itu dituhankan, dia mati lalu bangkit, banyak juga orang-orang bangkit dari kubur gitu. Aduh. Siapa yang telepon Bang?
ada kawan saya nonton di bawah, Ustaz. Mereka ingin bertanya nih, pertanyaan. Apa? Saya bilang kalau mau naik sendiri aja. Namanya siapa? Silakan. Nah, biar naik sendiri Pak Ustaz. Iya, Jadi- biar saya naikkan gitu. Namanya siapa? Siapa tadi namanya? Kobus. Nama akunnya saya nggak tahu, tapi nama orangnya Kobus. Iya, harus open cam juga dia. Ya, Itulah. kalau mau naik ya. Heeh. Saya nggak tahu nama. Saya udah suruh coba minta aja permintaan naik. Silakan, dia ingin bertanya Hmm. tentang surga. Dia WA saya, tolong tanyakan tentang surga yang 72 bidadari itu. Saya bilang silakan nanya sendiri. Ya, udah basi itu bang. Iya, itulah saya bilang, itu udah nggak usah ditanyain. Udah kejawab juga itu, udah basi itu. Betul. Yang saya mau tanya, boleh saya bertanya Ustaz? Silakan. Oke, tolong tunjukkan saya di mana gimana kisah meninggalnya pamannya Nabi Abu Lahab. Apakah sebelum wafatnya dia mengikuti agama Nabi Muhammad, Tauhid, ataukah tidak? Tetapi, Abu Lahab itu Abu Lahab kan ceritanya. Ya, Iya, Karena- pertanyaan klasik ya. Terus apa bang? iya maksudnya kenapa sama Abu Thalib, kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Apakah karena mereka takut kehilangan harta mereka waktu mereka menjadi pemimpin Quraisy, atau kehilangan harta benda, atau karena mereka takut mereka tidak mau Bang, saya mau tanya mengecewakan dulu. pengikutnya. Cerita Ya, Abu Lahab itu faedahnya bagi Anda apa gitu? faedah saya begini Pak Ustadz, kenapa pamannya Nabi itu yang menjadi pertanyaan dalam diri saya terus, kenapa orang yang begitu masih punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad yang bertemu langsung, bahkan itu ponakan dia, kenapa tidak mengikuti ajaran Nabi gitu loh? Itu yang membuat pertanyaan di hati saya. Apakah karena harta benda dan lain sebagainya, atau karena nama mereka itu adalah mereka sebagai pemuka agama, pemuka di orang-orang terkemuka gitu di Quraisy gitu, sehingga mereka takut untuk mengikuti Nabi gitu. Itu yang menjadi intinya faedah gini, buat Bang. saya itu penasaran Bang ya. Jadi gini bang ya, untuk masalah Abu Lahab kematiannya seperti apa waktu hidup dia menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab ini juga membuktikan bang bahwa Al-Quran itu benar loh, serius. Iya, karena waktu Abu Lahabnya itu ya masih hidup, ayat Al-Quran turun tentang Abu Lahab, bahwa dia disiksa di neraka. Kayak gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa Abu Lahab itu dia tidak akan masuk Islam gitu. Ya, itu ada di dalam Quran surah Al-Lahab. Ya, Bang ya. Tunggu nih, ini. Saya ini dulu sama Abang. Saya spill dulu ya. Al-Lahab nomor berapa Ustaz? Nih, ya. Ayat berapa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah faedah kepadanya harta bendanya yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi bang ya, untuk masalah Abu Bakar itu intinya dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menantang ajaran Islam, menantang Nabi yang diutus gitu. Karena salah satunya dia juga pemuka ya di Quraisy, dan juga dia itu mempunyai sesembahan yang lain, Al-Manat, Lata, dan Uzza gitu. Jadi mereka gengsi tetap dalam kemusyrikannya, sehingga mereka menentang dakwah Nabi. Jadi seperti itu. Tetap, ya baru saya paham sekarang. Saya pikir karena ada buku yang saya baca lain mengatakan, saya pikir karena harta benda, ternyata bukan.
Hmm. Abu Lahab, iya bukan Abu Bahar. Abu Bahar, Abu Bakar, Abu Lahab. Iya, boleh Hap. Iya. Saya mantap. Oh, salah Saya sebut paham. ya. Sorry. Abu Bakar ya, saya sebut ya Abu Bakar ya. Astagfirullah, salah ucap. Ya ampuni, aku ya Allah ya gitu teman-teman ya. Ketika asik lagi menjelaskan kadang-kadang nggak sadar gitu ada kosakata yang salah Abu Bakar. Oke, oke ya gimana? Oke. saya saya lagi tuh mau gantian Pak Ustadz. Hmm. Oh kalau saya nanya boleh ya? Satu kesempatan nih nanya nih ya. Jangan abang pikirannya warisan melulu ya. Tidak. Baik. Hmm, saya mau nanya ini bang. Matius 26:18. Jawab Matius 26. Yesus. Ya, pergilah ke kota kepada si Anu. Ya, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Pertanyaan saya, ya, pergilah ke kota kepada si Anu. Anu ini siapa? Anu? Anu. Ah, tunggu, coba saya bentar, saya buka dulu. Masa sih si Anu sih? Ah, ini. Tunggu saya cok ini betul. Aduh, kabelnya ini. Oke, Matius 26 ya. 26 ayat 18. Baik, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Si Anu. katakanlah padanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu akulah mau merayakan Paskah bersama. Si Anu? Iya, si Anu. Enggak, bentar, ini mungkin Apanya? Mungkin apa? bentar. Pada hari Ini si Anu nih bahasa ininya apa ya? Dena, ya, maskulin. Si Anu, ya memang si Anu terjemahnya. bahasa Indonesia tuh Ustaz. Ya iya si Anu, Dena si Anu. Memang. Jadi Yesus pergilah ke kota si Anu. Siapa itu si Anu? Ini mungkin Ustaz, bisa jadi waktu mau di kanan itu atau bentar dulu, atau tunggu saya cari nanti original teksnya. Cari dulu lah bang. Saya penasaran ini siapa si Anu gitu ya. Carikan lah. Ini siapa si Anu? 26 ayat 18. Pada ngakak teman-teman. Live streaming saya ini rupanya menghibur, sangat menghibur ya bagi Anda ya. Dasar ya teman-teman ini. Live streaming saya sangat menghibur rupanya. Aduh, ini si Anu nih, si Anu. Teks aslinya pun si Anu juga bang. Ya nih. Masa? Iya, teks aslinya si Anu. Ya, tuh ya. Jangan-jangan Edis ini. Atau Saifuddin Ibrahim. Siapa sih Anu bang? Anu siapa sih bang? Anu bang? Anu. Iya, original teksnya juga sama Pak Ustaz.
Ya makanya saya bingung siapa pergilah berkata-kata kepada si Anu. Bang, gini bang ya, masuk akal nggak ketika saya suruh Anda ya, bang KTP, Anda pergi ke kota, ke tengah kota ya, katakan pada si Anu, hampir waktuku telah tiba. Anda kan pasti nanya siapa si Anu. Mana alamatnya kan? Ini kenapa jadi nggak jelas gitu? Siapa si Anu bang? Sebentar. Ini ada penjelasannya di laptop. Sebentar ya, saya bacakan ya. Ada. Ini begini, dia teks tersebut, ini ya, teks tersebut dapat diartikan teks tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke kota. Pergi ke kota, begitu maksud. Mencari seorang pribadi yang disebut ya nanti saya cari dulu Bosat. Original. Sama. Gak ada juga itu bang penjelasannya ya. Sama tetap. Astagfirullah. Anda gak bakal dapat penjelasan itu, serius. Aduh, iya bang, yang saya sampaikan ini saya hanya ini ya mengajak Anda untuk berpikir gitu. Lo kok kitab Anda nggak jelas kayak gini, apakah patut diimani kan kayak gitu? Ya nanti coba saya cari original teksnya. Iya. Sekarang Anda mau nanya apa? Aduh, seru ngobrolnya sama Bang Ai, memang seru. Beliau mau jujur gitu, nggak ngotot-ngototan. Saya juga nggak ngotot jawaban beliau. Aduh. Baik Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz ya. Tapi nanti dibalik tanya lagi sebentar bos. Iya mau kayak gimana? Harus lah kan kita biar interaktif gitu. Bang, ada 3 PR berarti dah ya. Si Anu siapa? Kan kayak gitu. Tadi 2-nya apa? Ayo. Ya Yohanes 8 sama Yohanes 16 ya. Nah, jangan kagak jelas ya apa silakan nggak apa-apa saya balik tanya. Oke, apakah Pak Ustadz percaya kan di Al-Quran menjelaskan bahwa umat Muslim mengimani kitab-kitab terdahulu yaitu Zabur, Injil dan Taurat, Injil dan Zabur. Baik, Nah, ini ayat di Taurat ulangan ayat 4, 6 sampai 8 coba kita bacakan ya. Ya kan? Ulangan apa tadi? Ulangan 4 ya. Ayat 6 Ustaz. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masa lebih hafal saya? Masa lebih tahu saya kitab Anda sih? Aduh, ya. Ya, maksudnya di situ Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel untuk menyembah Bani Allah. Israel. Ya, Tuhan Yang Esa. Allah. Ya, Allah yang Esa, Allah Israel kan? Terus? Nah, apakah ada ilah lain? Allah lain selain Allah Israel, Ustaz? Oh, banyak ilah itu sesembahan lain banyak, Bang. Nggak, banyak. Maksud saya Allah lain yang diperintahkan kepada Nabi Musa untuk disembah gitu. Nggak ada. Allah kan Esa, satu, tunggal dia. Nggak berbilang. Jadi nggak ada yang patut disembah selain Allah gitu. Berarti menurut Pak Ustadz apakah Nabi Musa ini tauhid juga atau bagaimana? Ya pastilah.
seluruhnya para nabi itu estafet bang, mengajarkan wa ilahukum ilahu wahid, ya, dan sesungguhnya Tadi- Tuhanmu adalah Tuhan yang satu gitu. Ya, maksud saya seperti di Ulangan 46 tadi bahwa Nabi Musa mengatakan supaya menyembah Tuhan yang esa. Apakah ada juga di Al-Quran seperti itu maksud saya? Itu yang saya pengen cari tahu. Baik, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Oh iya, tahu saya itu ayat itu Pak. Tahu. Memang ayat itu yang termasuk yang membuat saya kemarin juga ini sempat terperangah gitu karena sampai saya hafalin ayat itu saku itu memang. Jadi bang, gini bang AI KTP, sebenarnya ajaran Islam ini bukan ajaran baru, hanya meneruskan estafet dari para nabi gitu ajarannya. Bukan ajaran baru, udah ajaran dari para nabi terdahulu rampung dalam Islam, gitu aja sih sebenarnya Iya, estafetnya. cuman yang baik Pak Ustaz, terima kasih. Cuman yang mengganjil di saya kenapa di Al-Quran itu atau Nabi Isa itu tidak disalibkan gitu. Sedangkan dan apa kesalahan Nabi Isa sehingga orang Yahudi itu ingin membunuh dia, menangkap dia, itu tidak ada penjelasannya Pak Ustaz, saya cari. Karena kalau di Injil jelas kenapa Nabi Isa mau ditangkap, Yesus mau disalibkan. Kenapa? Karena dia menghujat Allah, dia menyatakan diri seperti Allah, dia menyembuhkan orang melakukan pekerjaan di hari Sabat, dia melanggar peraturan hukum Taurat. Kemudian dia juga punya banyak pengikut sehingga alim ulama di situ dan ahli-ahli Taurat itu orang Farisi takut terhadap pengikut yang semakin banyak sehingga mereka bermufakat untuk membunuh dia. Jadi banyak alasannya gitu Pak Ustaz. Selain dia menghujat Allah, dia mengatakan bahwa dia Banyak sebelum bang. Abraham ada. Kan banyak kata-kata dia yang membuat mereka tuh ingin melempari dia dengan batu. Jadi ada alasan gitu Bos. Kenapa saya baca di contoh ya di surat An-Nisa 157 tuh tidak menjelaskan kenapa orang Yahudi ingin menangkap, tapi cuma menceritakan bahwa Allah Tuhan itu menyerupakan dan mengangkat Nabi Isa. Nggak ada ceritanya kenapa orang Yahudi itu ingin membunuhnya gitu loh. Anda bisa baca tuh di dalam Quran surah An-Nisa sebelum ayat 157-nya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka ya ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Isa gitu. Ya, mereka ingin membuat makar. Kesalahannya apa? Mereka tidak terima apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Yahudi. Itu alasannya sehingga mereka ingin membuat makar, berencana untuk membunuh Nabi Isa. Nah, jadi seperti itu penjelasannya kalau dari Al-Quran. Kalau di tempat Anda kan, dia kan dituduh, dia telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu penghujatan, kan kayak gitu, betul? Nah, artinya apa? Artinya di dalam Al-Quran pun menyampaikan seperti itu. Orang-orang pada saat itu mereka menolak ajaran Nabi Isa sehingga membuat makar. Itulah penyebabnya. Mungkin di tempat Anda karena dia menyetarakan diri dengan Tuhan. Kalau di tempat kami secara global, bukan hanya menyetarakan diri dengan Tuhan, ya, tapi juga dengan ibunya yang dituduh pezina, terus dia anak haram. Nah, atas dasar ucapan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala ya menggantikan Nabi Isa di tiang salib gitu. Jadi dia tidak disalib dan tidak dibunuh. Jadi seperti itu bang. Kenapa tidak tersalib Nabi Isa itu? Ya karena dia adalah orang yang spesial gitu. Anggaplah spesial itu adalah seorang utusan Nabi kan gitu. Gak mungkin utusannya itu dibiarkan oleh pengutusnya. Betul nggak? Iya. Kan kayak gitu. Kita dapat melihat dari cerita para nabi yang telah lalu gitu ya. Nabi Lot ketika Sodom dihancurkan kan kayak gitu, yang diselamatkan nabinya. Begitu pula dengan Yesus atau Nabi Isa. Jadi di dalam Al-Quran itu secara global ya, secara global dia menjelaskannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi dia ingin membuat makar terhadap Allah, menantang Nabi Isa gitu dengan ajaran yang dibawanya atas hawa nafsu mereka ya.
mungkin tuduhannya, oh kamu menyamakan diri dengan Allah kan, kayak gitu. Kita nggak tahu pasti kan. Akhirnya apa? Sebenarnya mereka membuat makar. Jadi seperti itu. Jadi saya udah lumayan paham Ustaz. Terima kasih. Iya, jadi kalau anda cari gini bang, seperti di Bible anda, kata anda, Yesus itu kan meminum racun, ya, meminum racun, menyamakan diri gitu ya, menyamakan diri dengan Tuhan. Itu kan gara-gara tuduhan dia disalib kan, kayak gitu. Itu kalau di tempat anda kan. Kalau di tempat saya, mereka ingin membuat makar terhadap Allah dan Allah membalas makar mereka. Makarnya seperti apa? Nah, makarnya mereka merencanakan agar Yesus atau Nabi Isa ini dibunuh dan disalib gitu. Jadi seperti itu. Atas apa? Atas apa kesalahannya? Atas yang mungkin ucapannya seperti yang Anda katakan atau Anda tuduhkan di dalam kitab Anda. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Paham, saya paham. Terima kasih. Iya. Oke. Terus si Anu gimana ceritanya si Anu? Si Anu ya gimana? Ceritanya si Anu. Nah, nanti saya cari itu ya. Saya akan cari di mana dia punya original teks dan pasti saya akan dapat, saya usahakan. Karena Si Anu. saya juga banyak referensi Ustaz. Ada nanti saya coba ini. Baik. Cari, ini ya. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya pernah mendengar, saya scroll YouTube, saya pernah dengar ceramah, ada beberapa ustadz yang mengatakan, kalaupun tidak sunat, tidak masalah. Maksudnya pada saat mau sholat itu dibersihkan dulu, terus sholat itu bisa sah atau tidak Ustaz? Maksudnya ada mualaf, misalnya contoh, ada orang yang tidak disunat, dia mualaf misalnya, terus dia mau sholat orang itu, karena dia belum sunat, dia bersihkan dulu dengan baik di kamar mandi, baru dia ambil wudu, baru dia sholat. Apakah itu menurut Pak Ustaz itu sah? Atau karena ada yang beberapa yang mengatakan itu sah gitu? Kalau syarat sah sholat itu ada bang, ada syarat sah sholat. Anda bisa lihat di kitab fikih banyak. Jadi kalau kenapa? Jadi sunat itu bukan satu-satunya persyaratan ya, bukan ya? Coba saya bukakan nih ya, sebuah data ya. Nih. Dari mari kita baca. Ini kan misalkan ada orang yang mualaf, misalkan kemudian orang itu dia sholat dan dia membersihkan di kamar mandi, kemudian dia wudu baru dia sholat. Apakah itu bisa dikatakan bisa sah? Kan sholat? Dia baru mualaf kan, betul? Iya, betul. Nah baru mualaf, lalu dia itu masuk waktu sholat belum khitan, oke? Iya betul. Nah jadi anggaplah takut sunat katanya. Bukan. Bukan. Kan saya bilang seandainya ada orang gitu, biar dapat edukasi juga kawan-kawan yang di bawah gitu kan, banyak di bawah yang nggak ngerti gitu Mas. Terima kasih. Jadi bang ya, saya aja dapat menjelaskan melalui web ini biar Anda bisa ada rujukannya ya. Nih ya. Bang. Ini desain ini kacau mereka. Nih ya. Selain sebagai sarana sahnya sholat, khitan dikatakan juga bertujuan untuk menghilangkan najis dan mengislamkan seorang hamba secara kafah. Seorang anak yang melaksanakan khitan maka setelah itu ibadah sholatnya menjadi sah dan najis yang terdapat di kemaluannya segera dihilang karena kulub telah dipotong. Jadi sesuai dengan keterangan hadis, Nabi Ibrahim khitannya di umur 80 tahun menggunakan kapak. Jadi teman-teman semuanya, untuk permasalahan hukumnya sah atau tidak gitu ya, karena mu'alaf ikroh. Nah di sini
sehingga khitan pada sekarang ini tidak bisa. Sekarang ini selain sudah menggunakan alat yang canggih, bentar, bukan ini malah, bentar ya, bentar bang ya. Nah, jadi dikatakannya di sini kalau ya sebagai syarat sah sholat diantaranya tamyiznya, statusnya adalah anak kecil yang sudah tamyiz gitu ya. Maka ketika dia melakukan sholat, dia tetap sah gitu. Nih, kita menganggap mereka masih muslim dan kalau sholat tetap sah. Ini pendapat yang saya bacakan gitu ya. Karena dia kan belum sunat, betul? Ya. Itu berkaitan dengan fatwa sih. Ya, ente kali takut sunat. Tidak. Enggak, ini saya biar edukasi juga Pak Ustadz, jangan sampai Ini ada saya kampak loh. Bukan begini Pak Ustadz. Seandainya ada orang sudah umur gitu ya, umur 80 tahun lah atau sudah tua, kan lucu juga kalau disunat gitu, mesti saya umpamakan gitu Pak Ustadz. Apakah wajib juga orang yang udah umur tiba-tiba dia mengalap ingin sholat terus dia harus di ini juga kan, bagaimana itu, maksudnya lucu kan? Bisa lah. Kenapa kagak? Aduh, Bang, Ibrahim aja Abraham hitannya sunatnya umur berapa dia, Bang? Iya. Kan udah tua juga khitannya kan. Yang kedua dia khitan adalah Nabi Ismail. Kalau menurut cerita Abraham itu dikhitan atau sunat itu di umur 80 tahun, Bang. Ya. Oke. Berarti syarat-syaratnya apa, sunat itu bukan harus ini ya. Oke, baik. Boleh, ini terakhir Bos. Bos mau bertanya tuh bagaimana? Apa? Boleh saya nanya lagi? Ya, sekali aja Bos ya. Sekali aja ya. Jangan takut sunat nggak sakit loh, Bang ya. Nggak sakit gitu. Mau saya sepil kah? Atau kayak gimana? Nanti tambah PR pula. Macam mana pula, Bang? Apa ya saya mau tanya. Gini, Anda percaya bahwa surga itu di Eden? Tidak. Surga itu Anda percaya di bumi atau bukan? Begini Ustaz, kalau saya meyakini Taman Eden itu sesuai dengan Alkitab ada di bumi. Surga. Ya. Berarti Taman Eden dengan surga beda? Ya jelas. Beda. Taman Eden itu ada di bumi. Kenapa saya bilang? Karena waktu penciptaan Adam dibuat dari debu tanah. Iya, maksud saya itu tempat yang beda atau sama? Beda. Oh beda, ya sudah ya. Ada yang mengatakan Eden itu surga itu di dunia, ada juga. Ya memang di dunia kan Taman Eden itu. Baik, saya ganti pertanyaan yang lebih bagus ya Bang ya. Ya, baik. Coba Anda buka Roma 14 nomor 9. Aduh, udah lemah ini ya. Ya dalam betul Bang. Udah lemah di baterainya. Baik Ustaz, maaf. Roma berapa Ustaz? Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Baik, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik Menjadi Tuhan. Ya. Mati maupun orang-orang hidup. Ya benar. Ya, betul. Oh baik. Betul. Kalau dia tidak mati, tidak jadi Tuhan. Ya, karena itu konsep, memang itu sudah rencana konsep awal di mana tuh. Bentar dulu. Tangannya Kalau dia nggak mati, gimana ceritanya?
Ayo, silakan. Kalau Baik. dia tidak mati, apakah dia jadi Tuhan? Oke, baik. Ah. Saya jawab ya, Pak Ustadz ya. Ah, Jadi begini, waktu dengan tujuan atau konsep di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia dengan cara dia mati di kayu salib, menderita, kemudian disalib dan dia mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan inilah yang menjadi fundamental agama Kristen sebagai lambang di mana bahwa manusia membuktikan bahwa Tuhan itu bisa mengalahkan maut, seperti itu, Pak Ustadz. bukan itu. Yang saya tanya, kalau Yesus itu tidak mati, berarti dia tidak jadi Tuhan gitu. Roma 14:9 itu Bang, coba perhatikan Bang. Masya Allah. Iya. Sebab untuk itulah Kristus mati katanya. Dan bangkit hidup kembali supaya dia jadi Tuhan. Berarti kalaunya udah kosakata supaya, ya, kosakata supaya, berarti Bang, ya, ada syarat menjadi Tuhan, yaitu mati dulu. Nah, apakah dia sebelum mati itu Tuhan? Silahkan. Abang. Begini, Pak Ustadz. Kalau yang saya pahami dalam konsep kekristenan itu Tritunggal ya. Kebetulan kan saya Katolik. Tritunggal itu meyakini bahwa dalam iman Rasulnya udah mengatakan bahwa dia memang harus mati dan bangkit. Yaitu kebangkitan badan inilah yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, gitu maksudnya. Sehingga kalau dia tidak bangkit, dia bukan Tuhan gitu. Karena yang bisa bangkit dari antara orang mati, bahkan yang bisa menghidupkan orang mati hanya Tuhan, maksud bagi kami yang kepercayaan. Lah, berarti syarat jadi Tuhan mati dulu. Ya, dalam arti mati ini kedagingannya, walau yang disampaikan pastornya kedagingan atau manusianya, tapi keilahannya dia tetap Tuhan. Lah, sebelum mati itu dia Tuhan atau belum sih? Manusia. Kan dia mengatakan dia anak manusia. Berarti waktu dia anak manusia, bukan Tuhan. Dia manusia, tetapi Bingung saya. Gimana teman-teman? Iya bingung. Masa sebelum dia sebelum disalibkan itu, sebelum mati itu gimana, bukan Tuhan atau gimana gitu? manusia. Ya manusia terus. Karena sesuai dengan dalil yang saya pahami di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan firman itu adalah Allah sendiri. Dan diam di antara kita. Nah, semuanya dijadikan oleh dia. Gitu. Berarti firman itu ya Allah gitu. Cuman dia menjadi manusia, firmannya menjadi manusia, menderita di kayu salib untuk menebus dosa dan kemudian membuktikan bahwa maut itu tidak bisa menguasai dia, makanya dia bangkit. Sebagai tanda kemuliaannya seperti itu. Tapi kalau dia nggak mati gimana Bang? Kalau dia nggak mati ya nggak masalah, kan namanya dia Tuhan kan. Oh kayak gitu. Aduh, makin bingung saya. Kalau nggak mati gimana dia kan? Emangnya ada kehendak Bapa di surga untuk dia itu mati? Aneh-aneh aja. Tapi itu Bang. kan Ya. Gimana? Tapi itu kan surat Roma, itu Paulus yang ngomong, Ustaz, bukan firman itu. Paulus itu. Oh bukan, jangan akuin Paulus. Lo itu kitab suci, bukan firman seperti apa? Itu tulisan Paulus yang kalian imani. Tidak. Gimana sih Bang? Gini Pak Ustaz. Kalau yang diyakini saya pribadi ya, apa yang keluar dari mulut Yesus itulah firman Allah, firman Tuhan. Karena kalau yang Paulus ngomong ini kan dia hanya ngomong, Paulus saya mengatakan surat untuk Galatia, surat untuk di kota Efesus, untuk jemaat di Efesus, kan dia bikin surat. Itu Paulus yang berkata, Pak Ustaz. Suka-suka dia lah, dia mau ngatain ini, kayak dia suka hati dia. Anda percaya? Ya, ada yang saya nggak percaya juga banyak.
kagak percaya dengan Paulus. Gimana, ayo. Tapi sakti loh bang, ya. Paulus dengan Lukas ini sakti memang. Ini saya kasih tahu sama anda ya. Coba anda buka Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Oh, udah tahu saya. Ya itu memang, itu bagi saya juga memang ada ini dari LAI ya. Ada kesalahan atau memang disengaja, karena sudah saya baca itu, telah lahir bagimu kan, selamat, ada koma, terus Kristus, terus Tuhan, koma lagi kan gitu Mas. Saya mau tanya nih ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus ya, Tuhan di kota Daud. Oke? Nah, kalau kita lihat kedua-duanya ya. Nih. Dan ketika genap waktu pentahiran ada WA bentar. Dan ketika genap waktu pentahiran hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di sini Yesus diserahkan kepada Tuhan yang mana? Silakan. Itu yang dimaksudkan, itu ayat 22 itu diserahkan kepada Tuhan, itu untuk disunat, maksud itu mengikuti hukum Taurat. Iya, ini kan Yesus mengikuti hukum Taurat. Karena yang lahir ini Tuhan bang ya, Kristus, yaitu. Itu keliru Ustaz, keliru. Oh keliru ya, baik. Jadi begini, kalau saya jelaskan itu Pak Ustaz. Ya silakan gimana? Kalau saya, menurut yang saya pelajari itu sebenarnya itu LAI mungkin entah kenapa, saya nggak tahu apa sebabnya mereka tulis seperti itu, dibikin koma. Seharusnya telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, langsung nyambung, nggak boleh dia tengah. Gitu, Kristus Tuhan langsung ya. Karena yang saya pelajari, arti daripada Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sehingga kalau digabung, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan gitu ya. Ya, harusnya begitu. Yang diurapi Tuhan. Ya. Oh berarti ini salah. Itu bagi saya salah. Wah. Malas deh saya kalau baca kitab yang salah bang ya. Jadi saya nanya itu. Aduh. Mungkin waktu ini ada pertimbangan mereka, saya nggak internal diantaranya bapak gereja, bang saya nggak tahu LAI itu atau bagaimana, itu di luar ranah saya. Tapi yang penting yang saya pahami bahwa dalam kata-kata Lukas 2 ayat 11 itu ada kekeliruan, karena pemahaman yang kami sudah mendasar di kami dari kecil, dan kami sudah tahu bahwa Kristus itu adalah manusia yang diurapi, harusnya digabung manusia yang diurapi Tuhan, baru koma di kota Daud misalnya. Jadi tidak boleh diikat koma lagi di sini, supaya entah bagaimana maksudnya, bisa aja nanti orang memahami bahwa Kristus Tuhan, bahwa Tuhan yang lahir, sebenarnya tidak. Oh, berarti itu bukan Tuhan lahir, bukan? Ya, kalau bagi saya, karena saya kalau tahu bagi, itu. Kalau bagi ente gitu ya, itu salah dan bukan Tuhan yang lahir ya. Ya, kalau logika kan nggak mungkin lah Tuhan lahir, Ustaz. Kalau logika kan nggak mungkin Tuhan lahir, kan lucu juga. Ya iya, waras-waras lah Tuhan lahir ya. Ya itulah. Nggak mungkin Tuhan lahir. Kalau nggak mungkin kata anda Tuhan lahir, lalu Yesus itu bagi anda siapa? Kalau bagi saya pribadi ya. Begini ceritanya, Pak. Kenapa saya mengatakan Yesus? Dia bagi saya itu dia adalah guru. Dia seorang tabib. Bagi saya dia seorang junjungan. Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Tuhan? Manusia yang diurapi maksudnya. Tapi Tuhan atau bukan? Tuhan yang saya anggapan saya itu dia adalah seperti penguasa. Penguasa di waktu itu di bangsa Israel. Dia sebagai pemimpin, seperti itu. Jadi tidak lebih dari, bukan berarti dia seperti, karena kalau bagi saya, bahkan di perjanjian lama tuh, Musa pun tidak berani mengangkat kepalanya melihat Tuhan kan. Karena bagi saya Tuhan begitu besar, nggak bisa seperti menjadi manusia seperti itu. Baik, yang saya tanyakan satu hal, bagi anda Tuhan atau bukan gitu? Yesus. Iya. Tuhan. Bukan Tuhan.
Ya, Tuhan dalam konteks bukan berarti dia pencipta langit dan bumi, tidak. Loh, Tuhan yang bukan pencipta langit dan bumi. Gak kayak aduh, kayak gimana ini pula? Tuh, dia Tuhan tapi bukan pencipta langit dan bumi. Ya, Sakit kepala saya, Bang, serius. begini Pak Ustadz. Karena kalau saya merujuk kepada apa yang disampaikan waktu dia berada selama 3 tahun dia mengajar, itu yang menjadi acuan bagi saya untuk menilai dia itu siapa. Contoh, waktu dia duduk dengan perempuan yang nggak benar sama orang-orang Farisi atau dengan orang pemungut cukai, itu orang Farisi lewat dan berkata kepadanya, "Guru, mengapa kau duduk dan makan bersama orang-orang berdosa?" Itu Yesus berkata, "Orang sehat tidak membutuhkan dokter. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa." Jadi kedatangan dia itu sebagai tabib bisa untuk dia menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kusta, orang yang lain sebagainya. Dia sebagai dokter juga tabib pasti bisa. Sebagai guru pun bisa. Sebagai Mesias bisa. Sebagai Tuhan? Tetap, ya tidak, karena dia kan lahir. Oh, Bukan tidak. langsung jadi Tuhan. Ya. Tuhan dalam arti, Tuhan yang bagi saya tuh, maksudnya Tuhan dalam arti dia itu pemilik atau penguasa pada saat itu. Bukan pencipta langit dan bumi. Ya, Bukan pencipta langit dan bumi. bukan. Bukan. 100% saya bilang bukan. Iya. Ya, Aduh. Saya takutnya nanti Anda ketampol omongan Anda sendiri. Gak mungkin Tuhan lahir. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyembah yang telah dilahirkan, kan gitu. Untungnya Anda nggak ini. Berarti Anda gini, Bang, waras berpikir dia itu bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi, tapi sebagai guru, nabi, dan yang lainnya. Waras itu, ya. iya. Karena saya merujuk dari apa yang dikatakan dia sendiri. Perkataan Yesus itu adalah firman bagi saya. Apa yang saya ikutin, apa yang dikatakan dia. Karena dia tidak mengajarkan, akulah Tuhan pencipta yang enggak. Bahkan waktu dia menghidupkan Lazarus, dia masih berkata lagi, "Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam." Coba gini, Bang. Saya mau Anda saya minta ini deh sama Anda. Contohin waktu Anda berdoa. Berdoa? Ya. Kalau saya berdoa ya biasa di kamar kan. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Gitu. Nggak ada Yesus ya? Putra. Oh, Putra. Oh, Putra. Roh Kudus, amin. Putra. Katolik, Oh. ya. Kenapa yang Putra dibawa-bawa, Bang? Karena kan anak sulungnya kan satu-satunya anaknya Maria kan Yesus. Waduh. Iya. Tadi katanya bukan Tuhan dia, teman-teman. Tapi dalam doa dibawanya apa? Putra. Aduh, kayak Iya, jadi kan, abang ini sebenarnya kayak gimana sih? Protestan kan, bukan Katolik kan? Katolik. Bapak Putra, Kau Kudus, Katolik. amin. Oh, Itu nggak ada. ya Katolik. Tritunggal itu maksudnya begini, Ustaz. 3 tapi 1 dalam 1. Ibarat kita contohkan seperti kita diri. Manusia, jiwa dan roh. Baik. Jadi 1. Stop. Stop. Saya mau tanya. Ketika Anda mengatakan jiwa, roh, jasad itu di satu tempat, betul? Iya. Di tubuh kita, oke? Nah, gimana Tritunggal ini, Trinitas ini, satu di sungai, satu di awan, satu di sorga, beda tempat. Gimana cara nyatuinnya? Jadi begini maksudnya, yang saya pelajari ya, yang diajarkan oleh. Ini saya mengatakan apa yang saya dengar ya. Saya sampaikan aja yang saya pahami. Kami meyakini bahwa tiga-tiganya ini Tuhan, hanya Tuhan dalam arti salah satu tidak ada, tidak bisa jadi Tuhan gitu. Nah, ini mereka bisa berpisah, Bang, di 3 tempat yang berbeda. Sekarang saya mau tanyakan kepada Anda, gimana cara menyatukannya?
Sebenarnya begini Pak Ustadz, sederhana aja Pak Ustadz ya. Karena di Katolik itu saya ada sang sumber, yaitu Allah Bapa. Terus? Allah Bapa itu sang sumber. Dialah Lalu? sang pencipta langit dan bumi. Gitu. Iya, Kemudian tahu. dia berfirman, firmannya menjadi manusia, yaitu Yesus tadi. Di mana? Disebut putra Allah. Kenapa? Sekarang begini Pak Ustadz, kita logika aja. Kita lahir ini, kita bukan diciptakan, tapi kita dilahirkan. Betul Pak Ustadz? Tuh ada yang nanya juga di bawah. Sebelum lahir Yesus, siapa yang jadi Tuhan katanya? Ya, sang sumber. Allah Bapa. Sang sumber. Gitu. Kemudian Lanjut. firmannya. Ya, kalau manusia kan kita dari hasil sperma kan, Pak Ustadz, ya. Antara ayah dan ibu kita kan. Sel sperma dengan ovum, sel ovum. Jadi menjadilah kita manusia. Kita tuh terjadi karena bukan diciptakan melainkan dilahirkan. Sedangkan Yesus dia roh kudus. Roh Kudus. Yang disampaikan oleh Gabriel, iya. Terus? Jangan takut Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, berarti dia hanya lewat firman, kata-kata gitu. Baik. Sehingga ya bukan dari hasil hubungan intim itu. Jadi itu perbedaannya Pak Ustaz. Yang kita harus di situ titik yang harus kita pelajari gitu, kita pahami. Jadi nggak ada juga mekanismenya untuk menyatukan gitu. Ya karena dia firman Pak Ustaz. Firman kan kata-kata saya kan yang Pak Ustaz dengarkan itu dari saya Pak Ustaz gitu. Iya. Firman kan? Apakah firman apakah suara Anda itu adalah Anda? Yes. Kok bisa? Suara saya bukan saya, Bang. Gimana sih? Suara itu kan saya yang ngomong, saya kan? Iya, kan saya yang ngomong. Tapi saya bukan suara, kan gitu. Gimana ya? Kalau kita misalnya merekam suara, nah ini siapa yang ngomong nih? Pasti kan gitu. Oh, ini yang ngomong ini Alktp. Nah, walaupun hanya yang didengar suara, tapi yang disebut nama saya kan Alktp. Seperti itu Pak Ustaz. Jadi, Bang ya, kalau seperti itu menurut Anda, coba ceritakan kepada saya ya, apa yang Anda sampaikan tadi tentang masalah di dalam diri ya, di dalam diri Yesus ada Roh Tuhan, ada firman. Kan kayak gitu. Nah, gelap. Dimarahin abangnya, dimarahin, keluar kau katanya, keluar aja kau.